dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Lino, Deber Marina Monalisa. Chapter 23, Semua Gara-Gara Raya. Paman, bagaimana menurutmu? Tanya Sander setelah melakukan perawatan di seluruh tubuhnya, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Semua itu dilakukannya karena ingin terlihat sempurna di mata calon istrinya nanti. Sander berdiri di depan meja rias sambil berkaca dan hanya mengenakan boxernya saja, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang berotot itu. Walaupun usianya sudah 45 tahun, akan tetapi tubuhnya masih terlihat kencang dan seksi itu. Karena Sander rajin berolahraga dan menerapkan hidup sehat. Walaupun dirinya keturunan bule, ia tidak suka meminum minuman beralkohol ataupun merokok. Sedangkan Pak Man berdiri tidak jauh dari sana, menatap tuan besarnya sambil menggelengkan kepalanya. Ternyata memanggilku hanya untuk meminta penilaian dariku, batin Pak Man. Sulit dipercaya, JJ sangat hebat telah mengubah harimau itu menjadi kucing manis dan menggemaskan. Puji Pak Man dalam hati. Anda terlihat lebih tampan dan mempesona, Tuan, jawab Pak Man. Memang benar kan, jika tuannya itu selalu tampan dan mempesona? Terlihat lebih. Jadi menurutmu kemarin-kemarin aku tidak tampan begitu? Sander melirik tajam Pak Man. Maksud saya, setiap hari Anda selalu tampan, dan setelah Anda melakukan perawatan, Anda semakin tampan, jadi sangat serasi dengan yang muda yang selalu tidak cantik. Jawab Pak Man sambil menggaruk pelipisnya dengan jarinya. Jadi menurutmu, aku tidak serasi dengan JJ begitu? Dan apa tadi? Kau berani memuji calon istriku? Sarkas Sander masih tidak terima dengan pujian yang dilontarkan oleh Pak Man. Dia tidak suka jika ada pria lain yang memuji kecantikan wanitanya. Salah lagi kan? Serba salah, batin Pak Man. Maaf Tuan, maksud saya Tuan dan Nyonya sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk bersama, dan kalian tidak sangat serasi sekali, jawab Pak Man. Sudah, jawab begitu saja, biar puas, batin Pak Man. Aku dengan Jenita memang sudah ditakdirkan untuk bersama, ucap Sander disertai dengan kekehan. Sudah, pergi sana, usir Sander dan Pak Man pun segera keluar dari kamar tuannya itu. Pak Man keluar dari kamar tuannya sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bertepatan dengan Raya yang akan ke kamar dedinya. Pak Man, kenapa senyum-senyum begitu? Tanya Raya penasaran. Aku tahu, pasti Pak Man dapat bonus dari Dedi kan? Tapi Pak Man tidak menjawab, melainkan hanya tersenyum dan membungkukkan badannya, lalu segera pergi dari sana. Ih, dasar Pak Man kaku, pantas saja jadi penjaga tua, ucap Raya sedikit meninggikan suaranya agar Pak Man mendengar ucapannya. Tapi Pak Man tidak memperdulikan ucapan nona mudanya itu, membuat Raya semakin kesal. Raya segera masuk di kamar dedinya yang tidak terkunci itu. Pantas saja Pak Man tersenyum seperti itu, batin Raya saat melihat sang dedi sedang berkaca sambil bergaya memperlihatkan otot-otot kekarnya. Cuit! Raya bersiul, lalu duduk di tepian tempat tidur. Sander sangat terkejut saat mendengar orang bersiul dengan cepat. Ia menyambar jubah mandinya yang tergeletak di atas kursi di depan meja rias. Dasar tidak sopan, kesal Sander sambil memakai jubahnya. Apa? Aku sudah mengetuk pintu, tapi Dedi terlalu asik dengan kegiatan Dedi itu,
ledek Raya. Memalukan, batin Sander kesal karena dirinya ketahuan sedang berpose layaknya iklan Elmet. Dedi sangat seks sekali. Aku yakin jika JJ akan sangat terpesona saat melihat otot-otot Dedi itu. Hihi, ucap Raya sambil menaik turunkan alisnya. Sander tidak menjawab karena ia masih merasa malu dan memalingkan wajahnya yang bersemu merah. Bawa apa kau kesini? Sander mengalihkan pandangannya, mengalihkan pembicaraan. Is, Raya mencibitkan bibirnya kesal. Aku mau tiket liburan ke Korea, Dad. Bukankah Dedi sudah berjanji jika aku merestui hubungan kalian, Dedi akan mengizinkanku liburan dan membelikanku tiket Korea? Dedi lupa. Jawab Sander membuat Raya kesal. Hei, Dedi, kalau JJ aja Dedi pasti ingat. Sore, Bibi. Temui Devan dan dia akan mengurusnya. Tapi ada syaratnya. Kau harus berangkat setelah kami pulang bulan madu. Ucap Sander. Hei, Dedi, kenapa harus Om Devan? Dan kenapa juga sungguh Dedi dan JJ pulang? Kan kelamaan, Dad. Protes Raya. Sebenarnya bukan masalah terlalu lama ia menunggu kepulangan Dedinya. Tapi karena ia malas bertemu dengan Om Mesum itu. Tidak ada bantahan, Raya. Tegas Sander. Dedi gak asik. Iya, atau tidak sama sekali. Ancam Sander. Iya, puas. Ucap Raya berdiri dari duduknya dan menghentak-hentakan kakinya dengan kesal. Good girl. Puji Sander tersenyum tipis sedangkan Raya yang terlanjur kesal tidak menghiraukan Dedinya dan segera berlalu dari sana. Tapi saat sudah di luar kamar, Dedinya sekilas ada ide jahil muncul di otaknya. Lalu ia buka pintu kamar itu sedikit dan menyembulkan kepalanya sambil berteriak. Dedi, awas, kakinya pecah. Dan ingat, minum obat kuat agar bisa memuaskan Mami JJ saat malam pertama nanti. Teriak Raya saat ia menyembulkan kepalanya. Ia melihat Dedi berkaca kembali. Raya! Teriak Sander. Dengan cepat Raya menutup pintu kamar Dedinya dan berlari menghindari amukan Dedinya. Haha, Dedi kenapa jadi konyol seperti itu? Cinta memang membuat pikiran seorang jadi kurang seon. Haha. Raya tertawa terpingkal sambil menuju garasi mobilnya. Tujuannya sekarang adalah menuju ke Holitron Group dan menemui Om Mesum itu. Dasar anak itu, bisa-bisanya mengerja orang tua. Kesal Sander. Dan kenapa aku bersikap konyol seperti ini? Hancur harga diriku yang Raya. Jangan sampai tuh anak menceritakan aku ini kepada Jinita. Gumam Sander baru sadar akan sikap konyolnya. Pasti tadi Pak Man juga menertawakanku. Kesal Sander lalu segera memakai pakaiannya. Tapi benar juga apa yang dikatakan Raya. Jika aku harus minum obat kuat. Sepertinya otak pintar Sander sudah terkontaminasi otak gesek putrinya. Tidak. Bisa jatuh harga diriku jika tahu minum obat itu. Tapi jika pedang pamungkasku tidak sekuat dulu bagaimana? Gumam Sander merasa bimbang dan insecure karena takut tidak bisa memuaskan JJ. Sudah hampir 20 tahun pedangnya tidak diasah. Jadi takut jika pedangnya itu tumpul tidak sejuta yang dulu. Mungkin jika pedang sungguhan sudah karatan. Semua ini gara-gara Raya. Sander membuka ponselnya dan menggoogling bagaimana cara memuaskan istri. Sander terus men-scroll ponselnya dan baca dengan teliti setiap tulisan yang tertera di layar ponselnya. Aku rasa diriku ini sudah gila. Sander melempar ponselnya ke tempat tidur lantaran kesal. Sudah termakan ucapan Raya. Raya, sebenarnya sifatmu itu dari siapa sih?
gumam Sander karena dirinya dan mendiang istrinya dulu tidak seperti itu. Penampilan Dedi sangat meresahkan para emak-emak termasuk Otor. Hadiahnya ditunggu ya. Para pendengar semua, selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Lino, Daber, Marina Monalisa. Chapter 24, Om atau Mas. Di sisi lain, Jeje sedang diajak ke salon superstar oleh Oma. Salon kecantikan yang sangat terkenal di kalangan atas, terutama kalangan selebritis tanah air. Wah, Oma, banyak artis ibu kota di sini. Rasanya aku ingin minta tanda tangan mereka. Ucap Jeje senang, ia terperangah saat memasuki salon tersebut karena banyak artis yang sedang melakukan perawatan di sana. Dasar norak, cibir salah seorang wanita yang tengah melakukan kerimban. Dan itu buat Jeje menundukkan wajahnya, sedangkan Oma Airin sudah sangat geram dibuatnya. Jeje, tegakkan badanmu dan angkat wajahmu. Kita Oma terus melangkahkan kakinya masuk ke salon tersebut. Seperti ini Oma, bukankah terlihat angkuh jika begini? Ucap Jeje sambil menaikkan wajahnya. Iya, memang kau harus terbiasa karena saat kau masuk ke kehidupan Sander, hidupmu akan berubah dan di sekelilingmu akan banyak penjilat. Jadi sebisa mungkin kau harus lihat angkuh agar mereka tidak meremehkanmu. Tegas Oma Airin. Iya Oma, tapi mereka siapa? Tanya Jeje. Dan seperti apa sih kehidupan calon suaminya itu yang sebenarnya? Jeje sepertinya belum mengetahui sisi lain dari calon suaminya, walaupun mereka sudah tinggal satu atap selama 5 tahun. Salah satunya wanita tadi, dan masih banyak yang belum gua ketahui. Ucap Oma Airin. Langkah mereka terhenti saat pria gemulai menyapanya. Jeje pun tidak bertanya-tanya. Seiring berjalannya waktu, ia akan mengetahui kehidupan Sander sedikit demi sedikit. Hola Oma, gadis kecil, sapa pria gemulai itu. Oma Airin balas dengan anggukan sedangkan Jeje tersenyum manis. Dia bukannya pemilik butik itu? Batin Jeje bertanya. Emma, aku ingin calon menantuku dapat pelayan terbaik di sini dan juga ubah penampilannya. Ucap Oma Airin. Tenang saja Oma, percayakan semuanya sama Eike. Hihi. Ucap Emma sambil tertawa cek-cekan. Kau ikutlah bersama Emma. Ucap Oma Airin kepada Jeje. Tapi Oma, hei, yey, gadis kecil, tak perlu khawatir. Oma akan menunggumu di sini sambil manicure pedicure juga. Jelas Emma dengan gaya kemayunya. Oma Airin mengangguk dan tersenyum. Barulah Jeje mengikuti Emma menuju lantai 2 yang ada di salon tersebut. Saat memasuki ruangan di lantai 2, Jeje semakin takjub karena di lantai 2 dikhususkan untuk pelanggan VVIP. Tapi Jeje berusaha untuk terlihat biasa saja. Hei, Eren, sindang, panggil Emma pada salah satu karyawan wanita. Gadis kecil ini adalah tamu VVIP Eke ya. Jadi Ye harus melayaninya dengan oke. Ingat, hati-hati saat menyentuh kulitnya itu. Dan juga rubah penampilannya menjadi gadis yang menawan. Ucap Emma mengingatkan dengan gaya gemulainya dan menunjuk Jeje dengan dagunya. Jika kulit mulutnya lecet sedikit saja, bisa habis bisnis Eike ditutup sama Opa Sader. Ucap Emma sambil menggerak-gerakkan badannya
dan Eren pun mengerti. Gadis kecil, Ye, ikut Eren ya? Iya om, mas, jawab JJ karena bingung mau manggil Emma apa. Karena jika dilihat dari segi fisik, Emma terlihat seperti pria bacot, badan berotot dan mempunyai jambang. Tapi hanya saja gayanya sedikit gemulai. Hei ya Ami dong, mat lo siwer. Cantik begini dibilang om. Kesal Emma sambil menatap matanya dan mengibaskan rambut kipasnya dengan gaya kemayu. Sedangkan Eren menahan tawanya. Panggil Eke Miss M, Ye paham? JJ pun mengangguk paham. Tahan emosimu Miss, nanti cantikmu hilang loh. Nah, lihat tuh, sudah kelihatan keriputnya, ucap Eren sambil menahan tawanya. Ya Emi dong. Kesal Emma sambil mengeluarkan kaca kecil yang selalu ada di kantong celananya. Ini semua gara-gara Ye gadis kecil. Emma sambil mengaca di cermin kecil itu sebelum Emma lebih kesal. Eren segera membawa JJ ke sebuah ruangan. Sepertinya Eke harus memakai masker berlian lagi agar wajah Eke tetap terlihat mulus dan awet muda, gumam Emma. Nona, jangan dengarkan ucapan Miss Emma, karena memang seperti itu, tapi dia sebenarnya baik, ucap Eren sambil memijat punggung mulus JJ. Ya Tuhan, belum perawatan saja, sudah kulitnya sudah halus dan selembut pantat bayi, apalagi jika nanti sudah perawatan. Bisa-bisa lalat kepleset saat hinggap di kulitnya itu. Batin Eren menatap kagum JJ. Iya Kak Eren, jawab JJ sambil menikmati pijatan di punggungnya. Setelah melakukan perawatan dari ujung kepala hingga ujung kaki dan juga sudah mengubah penampilan JJ agar terlihat elegan, kini saatnya JJ mengganti pakaiannya dengan dress yang sudah disiapkan oleh Emma. Ya ampun Nona, Anda sangat cantik sekali, puji Eren saat JJ sudah memakai dress biru bermotif bunga tanpa lengan ditambah rambut JJ. Kini berubah menjadi bergelombang dan kulit putih JJ semakin terlihat berkilau membuat siapapun akan terpesona saat melihat penampilan JJ yang baru. JJ hanya tersenyum saat mendapatkan pujian dari Eren. Mari, saya antar ke bawah Nona, ucap Eren dan menuntun JJ ke lantai bawah di mana Oma Airin dan Emma sudah menunggu. Kak Eren, apa ini tidak berlebihan? Tanya JJ sambil menutup bagian dadanya dengan kedua tangannya. Anda sangat cantik Nona, percayalah, ucap Eren. Saat sudah sampai lantai bawah, Emma histeris saat melihat penampilan JJ. Sedangkan Eren segera pergi dari sana untuk melanjutkan pekerjaannya. Oma, lihatlah, ada bidadari turun dari genteng, teriak Emma heboh. Untung saja mereka sedang dalam ruangan kerja Emma, jadi tidak ada yang mendengar teriakan Emma yang memekakan telinga. Hei, pelankan suaramu. Dan kenapa turun dari genteng? Bukannya dari kayangan, ucap Oma Airin. Karena bidadari yang turun dari kayangan adalah Eke dong. Hihihi. Emma tertawa sambil menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Jih, dasar stres, cibir Oma Airin. Oma kejam. Emma merajuk. Oma Airin memutar bola matanya malas. JJ duduk di atas meja sana dan bergayalah dengan anggun, ucap Oma Airin meskipun bingung. JJ pun menuruti perintah Oma Airin. Emma, fotokan JJ dengan ponselku,
Oma Airin memberikan ponselnya kepada JJ. Oma, Eka bukan fotografer, protes Emma sambil menghentakkan kakinya kesal. 1 kali jepretan 10 juta, ucap Oma Airin. Kenapa tidak benar tadi? Emma langsung menyambar ponsel Oma Airin. Ayo JJ, percayalah, sebenarnya mungkin, ucap Emma. Emma mengambil foto JJ sebanyak 10 jepretan. Lumayan, 100 jetong. Titik Emma tertawa. Sudah Oma, ucap Emma lalu menyerahkan ponsel Oma Airin. Dasar mata duitan, cibir Oma Airin saat melihat 10 foto JJ ada di galeri ponselnya dengan gaya yang berbeda-beda. Tapi Oma Airin hanya memilih salah satu foto JJ yang dilihatnya anggun dan menggoda. Lalu dengan cepat Oma Airin mengirim foto itu ke seseorang. Kapan lagi dapat duit 100 jetong dengan mudah? Emma masih tertawa cekikikan sedangkan JJ sudah duduk di atas sofa yang ada di sana. Nih, Oma menabrakkan black card milik Sander ke dada Emma. Wah, kartu ajaib, bagi Emma saat menerima black card tersebut. Gesek untuk membayar perawatan JJ dan uang 100 juta itu, ucap Oma Airin. Baiklah Oma. Emma mencium black card tersebut lalu segera pergi ke bagian administrasi. Oma, terima kasih sudah baik sama JJ, ucap JJ menatap Oma dengan lembut. Berterima kasihlah kepada Sander karena dialah yang bayar semuanya, ucap Oma tertawa karena tanpa sepengetahuan Sander, Oma telah merampas black card Sander dari dompetnya. Rasakan, kau pasti sudah kebingungan mencari black cardmu. Akhirnya aku puas mengerjai Sander, batin Oma tertawa. Ya Oma, jawab JJ. Ternyata calon suaminya sangat perhatian sekali, pikir JJ. Kira-kira Oma ngirim foto JJ ke siapa ya? Oma nakal banget ya ngerjain anaknya. Kok alurnya berbelit ya? Kapan nikahnya Tor? Sengaja dilamain biar kalian pada gemes. Hadiah, emak butuh hadiah nih. Para pendengar semua, selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man. Karya ini ditulis oleh autor Lena Lino, Daber Marina Monalisa. Chapter 25. Masa iya bisa salah lubang? Benar yang dikatakan Oma Airin jika Sander tengah kebingungan mencari black card-nya. Kemarin ada di dompet, apa jatuh ya? Gumamnya padahal black card itu ia siapkan untuk calon istrinya. Saat sedang mencari black card-nya di kamarnya, ponselnya berdering, menandakan jika ada pesan masuk. Tapi Sander tidak menghiraukannya. Hampir setengah jam, ia mengobrak-abrik kamarnya tapi tidak menemukan apa yang dicarinya. Hingga ponselnya bergetar kembali dan Sander pun segera mengambil ponselnya yang ada di atas meja nakas. Biaya perawatan salon 400 juta. Sander terkejut saat membuka pesan di ponselnya. Bukan masalah biayanya, akan tetapi siapa yang memakai black card-nya. Kemudian Sander beralih membuka pesan WA dari Oma Airin. Mata Sander terbelalak saat melihat foto seorang gadis yang tengah duduk di atas meja dengan gaya anggun. Apalagi pakaian yang dikenakan gadis itu lumayan terbuka. Kini ia tahu siapa yang memakai black card-nya. Babi, keterlaluan. Beraninya beri pakaian gigi seperti itu. Kesal Sander
karena tubuh JJ adalah miliknya dan tidak ada seorang pun yang boleh melihatnya kecuali dirinya. Dengan cepat, Sander menelpon Oma Airin. Panggilan pertama hingga kelima di-reject oleh Oma Airin membuat Sander menggeram kesal. Dan panggilan keenam barulah diangkat oleh Oma Airin. "Bobby, terlaluan. Yang sopan ngomong sama orang tua," jawab Airin santai. "Aku akan ke sana dan lihat saja. Aku akan berantakan hotel dan salon milik Bejong itu," ancam Sander to the point. "Is, kau kejam sekali. Apa kau marah karena JJ memakai uangmu?" "Tidak, apa Mami pikir aku ini miskin?" "Tapi sepertinya kau tidak ikhlas ya. JJ dengar tidak, jika calon suamimu ini sangat pelit. Apa kau masih ingin menikah dengannya?" tanya Oma Airin pada JJ yang sedang duduk di sebelahnya. "Sepertinya aku harus memikirkan lagi, Oma," jawab JJ di seberang sana sambil menahan tawa. Sander yang mendengar ucapan JJ pun semakin kesal. "Jika kau di sini, habis bibirmu itu, aku lahap," batin Sander kesal. "Aku akan ke sana dan lihat saja. Aku akan beri hukuman. Eits, jika berani ke sini atau berani menghubungi JJ, Mami tidak akan segan untuk membatalkan pernikahan kalian," ancam Oma Airin terdengar tidak main-main. Tapi sesungguhnya Oma Airin sudah sakit perut karena menahan tawanya. "Mami," lagi-lagi ancaman Oma Airin buat Sander tak berkutik. "Apa? Ingat kata-kata Mami. Jadilah anak penurut," ucap Oma Airin. Oma Airin segera menutup teleponnya sepihak dan membuat Sander semakin kesal. Hahaha, Oma Airin dan JJ tertawa terbahak, tapi tiba-tiba JJ menghentikan tawanya. "Oma, kalau Dedi nekat ke sini gimana?" "Anak itu tidak akan berani ke sini," ucap Oma Airin karena Oma Airin tahu jika Sander sangat takut dengan ancamannya. "Tapi, kau ini tidak asik sekali sih. Kapan lagi kita bisa ngerjain pria kaku dan arogan itu?" Oma Airin terkekeh karena baru kali ini melihat Sander tidak bisa berkutik. Sepertinya putraku sudah bucin level 10 sama gadis sebelahku ini," batin Oma Airin senang. "Iya Oma," jawab JJ pasrah. "Saat kau sudah sah menjadi istri Sander, kau harus bisa membuatnya bertekuk lutut padamu. Dan kau juga harus membuka kendali agar dia tidak bisa macam-macam jika di luar sana." "Apakah Dedi seperti itu? Suka bermain wanita?" "Hei, singkirkan otak kotormu itu. Sander tipe pria yang tidak suka hal seperti itu. Hanya saja takutnya dia sewaktu-waktu bisa tergoda," jelas Oma Airin dan sedikit kesal dengan pemikiran JJ. "Maaf Oma." Ya sudahlah, dan ingat selalu pesan Oma." JJ pun mengangguk. J, apa kau sudah memikirkan gaya apa saja yang akan kau pakai saat malam pertama?" tanya Oma Airin membuat JJ bersemu merah. Karena ucapan Oma Airin terlalu vulgar untuknya. "Ih, jangan malu-malu seperti itu. Kau harus buas di atas ranjang agar Sander merasa puas. Apa kau tahu jika pedang Sander sudah lama tidak diasah?" ucap Oma Airin tanpa berfilter. "Oma," tegur JJ. "Apa sih? Memang benar kan?" jelas Oma Airin membuat JJ semakin bersemu. Apalagi dia teringat saat melihat pedang milik Sander tanpa sengaja. Dan yang ia katai belari gajah. "Ini ada buku panduan khusus untukmu." Oma Airin memberikan sebuah buku untuk JJ. "Oma, hei, buku itu sangat penting untuk pemula sepertimu. Dan bukalah di sana, ada berbagai gaya yang bisa kau praktekkan saat malam pertama nanti."
Jelas Oma Airin tanpa dosa karena sudah menodai otak los JJ. Oma, aku tidak membutuhkan buku ini. Karena aku akan melakukannya menuruti naluriku sendiri. Kesal JJ sambil memijit politisnya karena pusing dengan tingkah calon mertuanya yang sedikit absurd itu. Naluri, itu menurutmu. Tapi bagaimana jika Sander lupa lubang mana yang harus dimasukinya? Dengan baca buku ini, kau bisa menuntun Sander. Ucap Oma Airin. Yang benar saja, masa iya bisa salah lubang? Datin Kece kesal. Iya deh, iya. Nanti JJ baca dan lihat. Kece mengalah dari calon mertuanya yang terkesan memaksa itu. Sedang Sander kesal bukan kepalang karena Oma Airin memutuskan teleponnya sepihak. Dasar, orang tua tidak ada akhlak. Umpat Sander. Tinggal 1 hari lagi, kenapa lama sekali? Jika bukan karena ancaman Momi, pasti aku sudah menyeret JJ ke sini. Kerutu Sander. Ia sangat merindukan JJ-nya, tapi ia harus menunggu 1 hari lagi. 1 hari rasanya seperti setahun. Karena dirinya sudah cuti dan tidak ada kegiatan apapun, akhirnya ia memutuskan untuk berolahraga. Mempersiapkan diri untuk malam pertamanya nanti. Pak Man, buatkan jus jeruk dan bawa ke ruang gymku. Dan juga bereskan kamarku. Pinta Sander menghubungi Pak Man. Tak berselang lama, Pak Man datang bawa jus jeruk dan beberapa cemilan untuk tuan besarnya. Tuan, ini jus ada pesan. Ucap Pak Man sambil memperhatikan tuannya yang tengah mengangkat barbel. Iya, letakkan di meja. Jawab Sander datar tanpa menoleh. Baik tuan. Pak Man segera meletakkannya di atas meja dan segera berlalu dari sana karena ia tahu jika mood tuannya sedang buruk dan ia takut dia terkena imbasnya nanti. Sedangkan 2 pelayan yang diperintahkan untuk membersihkan kamar Sander pun dibuat melongo. Apa, habis ada badai atau gempa bumi? Tanyanya karena melihat kamar besar dan mewah itu berantakan. Entah, ayo cepat bersihkan sebelum tuan mengamuk lagi. Karena aku dengar tuan tidak suka jika kamarnya dimasuki sembarang orang. Jawab rekannya. Begitu ya? Jadi selama ini kamar ini tidak pernah dibersihkan? Ih, ternyata tuan besar jorok sekali. Batin pelayan yang satunya. Ayo, buku apa yang dikasih Oma ke JJ? Otor penasaran nih. Hadiah.